Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kesi Mildawati. Saya mahasiswa dari semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya. Saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah. Dan di sini saya akan membacakan tentang fasal fardu wudu dan juga hal-hal yang akan membatalkan wudu. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu sittah. Untuk fardu wudu di sini ada 6 macam. Al-awwal, yang pertama, an-niyat. Yang pertama adalah niat. Niat di sini ada 2, yaitu lafaz niat dan juga niat. Untuk niat itu sendiri yang kita ucapkan dalam hati kita. Untuk lafaz niat yaitu nawaitu wudu lirafil adasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Ats-tsani, yang kedua di sini adalah al-ghuslu wajhi, yakni al-ghuslu wajhi adalah membasuh wajah. Untuk membasuh wajah di sini kita meratakan air ke seluruh muka kita, Dan yang ketiga ats-tsalits, yang ketiga ghuslu yadaini ma'a mirfaqaini. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku. Di sini untuk membasuh kedua tangan hingga siku itu dari ujung jari sampai ke siku. Ini harus, dan itu harus dimulai dari tangan kanan. Dimulai dari tangan kanan lalu ke tangan kiri. Itu untuk membasuh tangan hingga siku. Untuk yang ketiga. Ar-rabi', untuk yang keempat, mashu syai'in min ra'sin. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang dimaksud dengan mengusap sebagian kepala yaitu mengusap bagian kepala itu yang dari ujung rambut aja, ujung tumbuhnya rambut. Jadi kalau perempuan rambutnya itu panjang, itu nggak perlu diusap sampai ujung rambutnya yang paling panjang. Cukup di sebagian kepala tumbuhnya rambut saja. Baiklah, yang selanjutnya al-khamisu. Yang kelima, ghuslu rijlaini ma'a ka'baini. Yakni adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Di sini membasuh kaki hingga mata kaki itu wajib sampai mata kaki. Jadi harus sampai mata kaki. Itu semua rata sampai ke sela-sela jari kaki juga. Ats-sadisu, dan yang keenam di sini at-tartibu, tertib. Tertib ini yang dimaksud adalah dia berurutan, tidak mendahulukan yang akhir dan tidak juga mengakhirkan yang terlebih dahulu. Itu untuk tertib. Baiklah, langsung saja di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang hal-hal yang akan membatalkan wudu. Al-faslu. Untuk fasal wudu, nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu, arba'atu asya, ada 4 macam, yaitu al-awwal, untuk yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin. Di sini untuk yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Apa itu yang 2 jalan yang dimaksud? Dari kubul au dubur, jalan yang depan atau jalan yang belakang. Belakang itu yaitu adalah ruhin. Ruhin itu apa? Itu adalah kentut. Kalau depan misalnya kencing. Au ghairuhu ilal mani, atau selainnya kecuali mani. Ats-tsani,
Yang kedua, untuk yang kedua yang membatalkan wudu di sini adalah zawalul aqli bi naw'in, yaitu adalah hilangnya akal dengan tidur. Apa yang dimaksud dengan hilangnya akal dengan tidur? Apabila kita tidur, itu wudu kita akan batal karena kita udah hilang akal. Ada pengecualian au ghairihi ila naumi qa'idin mumakkinin maq'aduhu. Di sini ada pengecualian. Di sini kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk tapi sambil dia mengkokohkan badannya minal ardi kepada tanah. Jadi dia tetap merapatkan kaki dan tangannya. Di sini dia tidak berpindah tempat, itu untuk wudunya tidak akan batal. Tapi kalau dia udah berpindah tempat, di situ wudunya akan batal. Ats-tsalis, untuk yang ketiga, di sini adalah iltiqa'u bi syaratai rajulin wa amra'atin kabiraini ajnabaini min ghairi hailin. Yang ketiga di sini adalah bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan itu yang bukan muhrim, itu bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada batasnya, itu akan membatalkan wudu. Karena di sini kita berpatokan kepada Imam Syafi'i. Untuk Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa kulit perempuan dan laki-laki kalau bersentuhan tanpa batas itu batal. Dan untuk pendapat lain seperti Imam Hambali itu mengatakan kalau tanpa syahwat itu kita tidak batal. Hanya saja di sini kita mengikuti untuk pendapat Imam Syafi'i, jadi batal. Ar-rabi', untuk yang keempat, masun qubulil adami au halqaki duburi bi batnin rohati au butuni asabi'i. Untuk yang keempat adalah menyentuh kubul manusia atau menyentuh lingkaran dubur dengan telapak tangan atau juga jari-jari. Di sini untuk yang keempat, kita tidak boleh menyentuh dubur ataupun kubul kita dengan telapak tangan ataupun jari-jari kita. Baiklah, di sini saya telah menjelaskan tentang fardu-fardu wudu dan juga hal-hal yang membatalkan wudu. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.